Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari PT Serada Persea ingin memaparkan tahapan proyek yang ke-10, 11, 12, dan 13. Mungkin bisa di next. Baik, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada direktur perusahaan, yaitu saya sendiri. Lalu ada manajer operasional kami yang bernama Gary Moses Kristianto. Bisa di next. Lalu ini ada sedikit profil dari perusahaan kami. Di sini ada alamat, lalu ada telepon, faksimili, lalu ada email dari PT kami. Lalu PT kami itu membuat sebuah perencanaan tata letak pabrik untuk pembuatan kursi tengah mobil Suzuki R3 dengan kapasitas 20 unit per jam dan efisiensi 73%. Bisa di next. Selanjutnya ini ada gambaran dari denah lokasi perusahaan. Lalu ini ada visi dan misi dari PT kami dengan moto Build Trust with Loyalty, atau yang artinya itu membangun kepercayaan dengan kesetiaan. Bisa di next. Lalu ini ada tahapan proyek, tetapi pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih dalam atau lebih rinci lagi untuk tahapan proyek yang ke-10, 11, 12, dan 13, yaitu aliran produksi, material handling, dan material handling cost, area allocated diagram, lalu yang terakhir itu ada template. Bisa di next. Baik, selanjutnya pembahasan tentang tahapan proyek aliran produksi yang akan dilanjutkan oleh manajer operasional kami kepada Bapak Gary Moses. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Direktur. Saya selaku penelitian operasional dari PT Serada Porsia akan menjelaskan apa itu aliran produksi. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Fungsi dari aliran produksi adalah menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produksi sebagai barang jadi. Nah, pada bentuk aliran material secara umum untuk menggambarkan suatu hasil pemikiran bila suatu saat dianalisa secara terperinci. Nah, pada aliran material juga adanya lokasi yang berbeda luasnya dalam suatu pabrik dan mempunyai struktur organisasi yang istimewa atau kegiatan dari suatu pelayanan. Kemudian saya akan menjelaskan adanya aliran produksi yang telah kami eh, buat berdasarkan hasil dari analisa perusahaan kami. Aliran produksi saya jelaskan mulai dari receiving, di mana receiving adalah tempat kedatangan bahan baku, kemudian bahan baku turun masuk ke dalam storage, di mana di dalam storage ini bahan baku diletakkan sesuai dengan rak-rak yang berbeda-beda. Rak yang berbeda-beda dapat dilihat dari eh, warna dan juga tipe materialnya. Tipe material yang disusun di dalam rak tersebut dapat dilihat dari notasi yang ada di ringkasan informasi yang ada di tipe material. Kemudian setelah storage masuk ke bagian production center, di mana production center ini dimulai dari fabrikasi, kemudian subassembly dan main assembly. Setelah itu adanya proses produksi suatu barang tersebut, yaitu pembuatan kursi tengah mobil R3. Setelah sudah jadi masuk ke dalam warehouse, di mana di warehouse juga adanya rak-rak yang telah kami buat berdasarkan ukuran-ukuran yang telah kami analisis. Nah, setelah itu masuk ke dalam shipping, di mana barang yang sudah jadi, produk yang sudah jadi siap untuk dikirimkan kepada customer. Berikut secara garis besar dari aliran produksi yang telah kami buat, adanya ringkasan informasi dapat dilihat dari yang sebelah sini ya, di mana pertama ada area production center, kemudian nama mesin dan peralatan, kemudian tipe material, kemudian notasi aliran produksi, hingga dengan luas lantai produksi, eh, yang dimana luas lantai produksi ini didapatkan dari hasil perhitungan analisis kebutuhan luas lantai.
Baik, kemudian tahapan proyek ke-11, adanya material handling dan material handling clause, di mana material handling ini merupakan proses untuk menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Nah, perencanaan yang digunakan untuk material handling ini merupakan suatu komponen penting dalam perencanaan fasilitas, terutama dalam kaitannya dengan tata letak suatu fasilitas ataupun tata letak suatu pabrik. Oleh karena itu, perencanaan tata letak dan perencanaan penanganan material selalu saling terkait satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pun sheet perhitungan yang telah dibuat dari perusahaan kami. Ini merupakan tabel-tabel dari material handling cost. Pertama, mungkin Bapak Direktur bisa menjelaskan dari sheet yang MMHC RTS. Baik, mungkin saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja ya. Jadi di MHMHC ini adalah suatu analisis yang dimana kita membuat sebuah perencanaan sekiranya dalam material handling ini membutuhkan biaya yang dibutuhkan itu berapa besar berdasarkan dari bahan baku yang kita punya, lalu aliran produksi, lalu ada bahan-bahan pendukung yang kita butuhkan dalam setiap proses produksinya. Nah, itu kita apa namanya kita gunakan di sini sehingga kita bisa mendapatkan uh, cost dari tiap material handlingnya gitu. Lalu mungkin saya akan jelaskan secara sheet-nya. Yang pertama itu ada MAMAC RTS atau Reshaping to Storage, yang artinya pada sheet ini menjelaskan sebuah cost, sebuah apa namanya kebutuhan yang dibutuhkan pada saat penanganan material dari mulai recycling sampai storage. Lalu mungkin bisa digeser Bapak Manajer Operasional, di paling kanan itu ada total dari cost yang dibutuhkan uh, pada material handling dari recycling to storage, yaitu mungkin bisa dilihat pada kolom 43. Lalu selanjutnya ada sheet uh, MMAC fabrikasi, yang artinya MMAC fabrikasi adalah sebuah material handling yang ada pada tahapan fabrikasi suatu produk. Lalu di sini kita memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan hal tersebut, baik dari mesin-mesin yang digunakan, bahan baku yang digunakan, ukurannya seberapa besar, beratnya seberapa besar, sehingga kita bisa mendapatkan hasil cost yang kita keluarkan nantinya gitu. Itu ada di uh, kolom paling kanan. Baik, di sini ada angka 1.331,396 rupiah. Dan ini merupakan material handling cost yang dibutuhkan untuk proses fabrikasi. Bisa di next. Ya, lalu MMAC sub adalah secara garis besar ya. Secara garis besar itu material handling dan material handling cost yang kita butuhkan dan yang kita analisis pada proses sub assembly. Lalu mungkin bisa di next ke MMAC main assembly. Nah, kalau MMAC main assembly adalah sebuah material handling dan material handling cost, kita melakukan analisis dan sebuah perhitungan yang ada pada proses main assembly. Lalu ada MMAC MTW. MTW ini artinya uh, main assembly to warehouse. Dan di MTW ini kita memperhitungkan segala material handling yang ada pada proses main assembly ke warehouse, dan kita analisis di sini sehingga kita bisa mendapatkan hasil cost-nya atau biaya yang diperlukan itu berapa. Bisa selanjutnya ke MMAC WTS. Dan WTS itu adalah material dan material handling cost yang kita butuhkan dan total pengeluaran yang kita keluarkan nantinya pada proses material handling dari
warehouse to shipping. Lalu yang terakhir itu ada ringkasan MMAC, yaitu uh, sebuah akumulasi cost yang ada di tiap sheet sebelumnya, dan bisa dilihat itu totalnya ada 1.093.771 sekian. Baik, untuk bagian dari MHC, mulai dari fabrikasi, subassembly, main-assembly, main warehouse, atau juga tadi yang sudah dijelaskan receiving to storage. Adapun tipe jenis material handling yang digunakan oleh PT kami merupakan pertama adanya reach truck, kemudian forklift, kemudian towing, dan juga hand truck. Selanjutnya untuk tahapan proyek ke-12 adanya area located diagram yang artinya adalah gabungan dari antara activity relationship diagram dengan area template. Nah, diagram ini merupakan dasar untuk menggambar final layout pembuatan sebuah pabrik berikut juga dengan tata letak fasilitasnya. Pada diagram ini terlihat dengan jelas bentuk suatu pabrik yang akan dibangun, hubungan antara departemen serta aliran bahannya. Ini merupakan area located diagram yang telah kami buat. Sedikit dijelaskan bahwasannya ini pada kursor di sebelah kanan merupakan pintu masuk. Kemudian di sini ada receiving, storage, fabrication center, warehouse. Kemudian ada warehouse, ada shipping. Kemudian ini adalah kantor untuk bagian factory. Kemudian ini kantor office pusat. Kemudian ada parkiran. Kemudian ada taman-taman juga, ada ruang forklift. Kemudian ini area taman serta juga area tempat titik kumpul. Baik, selanjutnya untuk tahapan proyek yang ke-13 masuk ke dalam template. Nah, template adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil yang telah ditentukan, di mana tata letak pabrik ini dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk mempermudahkan mengidentifikasi tata letak ruangan beserta isinya yang ada di dalam template tersebut. Ini merupakan gambaran dua dimensi template yang telah dibuat oleh perusahaan kami, di mana 2D template ini dibuat berdasarkan adanya hasil dari pembuatan area located diagram. Ini dibuat dengan aplikasi software Visio. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Baik, mungkin sekian dari yang bisa perusahaan kami paparkan pada tahapan proyek 10, 11, 12, dan 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Ses?